Setelah melalui berbagai macam masalah yang terjadi dalam rumah tangganya, Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka pun kini akhirnya resmi bercerai setelah majelis hakim menetapkan keduanya untuk berpisah. Terlihat cukup bahagia atas keputusan hakim, Dena Devanka yang hadir langsung dalam jalannya sidang turut mengungkapkan rasa bahagianya setelah penantian lama yang ditunggu-tunggu oleh dirinya. Lalu seperti apakah ungkapan Dena usai resmi bercerai dengan Ijong? Dan seperti apa pula tanggapan Benny Simanjuntak melihat sang keponakan yang saat ini telah menyandang status sebagai duda? Ya dong, saya kan pengen bahagia juga. Iya dong, masa dia aja yang bahagia ya. Nggak tahu, kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Ya kan pokoknya Tuhan nggak tidur ya kan gitu loh. Maksudnya apa yang dituai itu yang ditabur. Salah nggak sih? Salah. Atau yang ditabur itu yang dituai gitu loh. Saya tadi juga berterima kasih untuk keluarga besarnya mantan suami ya. Saya juga mungkin ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya gitu. Terus ya semoga dengan kita seperti ini sudah tidak ada lagi percekcokan lah gitu loh, dan sudah tidak ada lagi ibaratnya kayak kesalahan ya gitu loh. Mungkin ada hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh pihak sana. Mungkin saya juga ya namanya kesabaran kan memang ada batasnya ya gitu loh. Jadi saya juga kadang-kadang berusaha untuk menahan ini udah lama loh Mas, dari 2019 ya kan gitu loh. Jadi saya pikir memang jalan terbaik buat kita memang berpisah gitu pasti. Kapanpun itu papanya mau ini asal tidak mengganggu urusan sekolah, aku silahkan. Jadi aku juga nggak mau ya anak di waktu-waktu misalnya 4 hari di saya, 3 hari di dia, udah nggak usah gitu lah. Jadi biar kita sama-sama fleksibel lah. Ya semoga enggak ya gitu loh. Karena kan memang dikasih 2 minggu untuk setuju atau tidak segala macam. Gitu. Ya memang hak asuh anak kan memang lebih baik di ibunya. Hukum Indonesia juga seperti itu di bawah 12 tahun ya. Saya sih mengikutinya bahwa ini kan secara hukum Islam ya. Jadi saya sendiri kan memang sarjana hukum, saya mengertilah pasal-pasalnya. Jadi saya sih agak kecewa, cuman kalau itu sudah keputusannya ya mau gimana, kita masih punya kesempatan 14 hari kalau nggak salah untuk banding, ya kan? Tak selesai sampai di situ. Dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim, Ijong yang saat ini telah resmi bercerai dengan sang istri diharuskan membayar 30 juta rupiah per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya untuk ketiga anaknya di luar biaya pendidikan dan kesehatan mereka. Hal itu pun sontak membuat pihak Ijong merasa tak terima atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim untuk aktor berusia 39 tahun tersebut. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak Ijong setelah dituntut untuk memberikan nafkah senilai 30 juta rupiah per bulannya? Kan majelis hakim itu kan hak kewenangan majelis sendiri. Dan kita juga punya hak secara hukum apabila tidak puas diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum banding. Jadinya saya udah tadi bicara via telepon dengan klien kami Jonathan Frizzy. Dia katakan kurang puas dengan putusan itu. Kemungkinan banding. Jadi banding ini ya kita akan laksanakan dalam beberapa hari ini. Dan apa-apa yang kita ajukan di gugatan rekonvensi gitu, hanya hakim mengabulkan turun. Jadinya seharusnya diminta 80, itu dikabulkan, jadinya Ijong diputuskan untuk membayar untuk hadonah anak itu 30 juta plus per tahun adalah 10% kenaikan. Begitu juga untuk masa iddah itu tidak ada dikabulkan, dan mut'ah diberikan hakim kepada kami untuk membayar 50 juta. Tapi itu semua kan ini belum inkrah namanya. Tergantung kepada klien kami Jonathan Frizzy bisa terima atau tidak. Kalau tidak ya kami akan laksanakan upaya hukum kami itu. 30 juta kayaknya terlalu besar itu menurut saya. Karena kan si Jonathan itu juga belum ada pekerjaan tetap yang menghasilkan bulanan. Jadi mungkin tadi saya makanya
telepon dulu mau ngadapi kalian, saya mau tanya Jonathan dulu, ini banding nggak? Ternyata dia sudah kabarin ke Pak Bangun bahwa kita banding, gitu. Cuman ya infonya kalau saya sih mau nekankan setelah hari ini jangan lagi Dena pakai nama Frizi, ya kan sudah diputuskan. Termasuk di sosmed semua ya Bang? Termasuk dimanapun jangan pakai nama Frizi, karena itu akan mengganggu banyak masalah gitu loh. Jadi nanti semacam kayak membayang-bayangi, ya kan? Ijong juga kalau mau cari istri lagi kan susah, ya kan? Jadi itu juga satu saya tidak suka, tolong diturunkan nama Frizi, itu aja. Nah kalau masalah ini, putusan ini kita serahkan ke Bangun dan saya harap Ijong banding aja. Karena kan sebenarnya di itu juga dia tidak minta hak asuh ya? Tidak. Dia tidak ada minta hak anak asuh. Dia hanya minta hak perwalian. Artinya hak perwalian itu minta uangnya saja. Kalau hak asuh tidak ada dia minta di dalam gugatan. Kenapa hak asuh ke dia? Kalau masalah punya waktu dia juga kerja, pulang-pulang malam nggak pulang ke rumah juga nggak ada masalah. Ijong juga nggak itu, gitu loh. Jadi ya kita lihat aja, mungkin si Jonathan akan banding. Bukan nilai nominal, jadinya apa yang kita ajukan di rekonvensi kita itu di hampir semua tidak dipertimbangkan. Jadinya di sini ya kita juga mengajukan gugatan rekonvensi itu, dan itu juga dasar kita juga nanti mengajukan kalaupun nanti adanya pengajuan banding. Nah, jadi untuk semua apa yang sudah kita laksanakan, kita sudah berupaya dengan mengajukan dasar-dasar hukum juga. Tapi tetap di Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan ini punya kewenangan untuk memutuskan. Itu aja. Rumah akan dijual supaya mereka berbagi. Dan pihak sana juga setuju. Sudah setuju. Jadi itu aja. Dan perlu digarisbawahi seperti yang dikatakan Bapak Beni tadi. Jadi di gugatan itu penggugat tidak mengajukan untuk hak asuh. Nggak ada hak asuhnya, Hak bisa dia menang pemeliharaan. asuh. Dia hanya minta hak perwalian. Hak perwalian itu sama dengan uang. Jadi dia hanya minta uang aja, hak asuh nggak ada. Kok bisa didapat hak asuh, ya kan? Agak aneh kan? Di rekonvensi kita yang meminta hak asuh. Hak asuh atau pemeliharaan. Jadinya ya contohnya begini, saya katakan. Kita mau beli sesuatu kan harus minta, kan begitu. Sama seperti hukum acara. Jadi kalau nggak diminta kok diberi. Kita yang minta tidak diberi. Ini yang salah satu kemungkinan besar kita akan ajukan upaya. Iya itu upaya aja hukum. gitu.